Paham gitu, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran, itu salah. Kalau kita tidak ngerti kefas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat, ya kenapa maghrib 3 dari subuh 2, Quran semuanya hanya waqimus sholat. Setiap kita bisa apa coba? Ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mau wangkel be khurafat-khurafat NU, mereka juga leno dalil pitung dino, batang pulau dino, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ono dalil itu golek-golek NU. Kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga, wah kok so persis dalilnya gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot jadi. Nanti kalau suwon nih, soalnya fakih minimal takrib nih ngotok. Orang itu tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok begitu karena tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah sehingga lafadz Quran itu mujmal. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa ya. Saya ulang lagi ya, Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Hanya perempuan begini, misalnya mutalakot, salah satu kuruk atau salah satu kuruk. Andai kan kita pakai makna lugawi kan iddah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Tarobus sama iddah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani lugat, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi. Apa makna istilahi? Yaitu di era itu, di zaman itu, perempuan tadi nggak boleh apa? Eka. Ya, setelah begitu terus kita ngamal. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah sataku. Kita ngerti maknanya kuru itu aghar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Berarti suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau nufil haid ini sudah apa? Iddahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu adhar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu salah satu apa? Adhar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu nggak dihitung karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuruin misalnya. Ya tarobasna menang sopo nisa atau menang sopo mutallaqat, tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari ngomong, menang dari apa tidak tahu. Tapi yang mujma' alaih itu di bab mutallaqah apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama jika bertentangan antara makna lugat dan makna istilahi pasti dimenangkan makna istilahi karena makna istilahi itu sudah melangkai lugat apa sudah melangkai apa lugat. Jadi tidak boleh di Quran dimaknani lugat itu tidak boleh, kalau dimaknani lugat itu kacau semua karena kan nggak ada pembakuan. Makna lugat itu artinya kan tidak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus maknani as-sholat lugatan doa ya, atau waqimu sholat, berarti yang penting kamu melakukan doa. Mereka sholat lugotan doa, kan kacau semua ya. Sama tarobus lugotan misalnya apa itu al-intifaf misalnya menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya. Di bab mutallaqat tentu tarobus artinya apa? Tidak boleh nikah, apa tidak boleh nikah karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya mau hitungan. Iddat itu maknanya apa? Hitungan. Ya karena tadi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai makna apa? Istilahi ya. Harus pakai makna apa?
istilah. Iki jenenge napa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fahm. Nanti kalau suwon nih, soalnya fikih minimal takrib niku ngotok. Orang tuh tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih, karena kan tadi di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Sekarang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah, sehingga lafadz Quran itu mujmal. Saya ulang lagi ya, turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan Quran tinggal bilang wis pokoke koyo sing dilakoni kekasihku yaiku Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul karena tadi lafadznya mujmal kan, kita aqimus sholat kan kaifiyahnya enggak disebutkan, waktunya enggak disebutkan, adadu rakaat tidak disebutkan. Mereka juga sama. Adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan nggak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali, karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir, orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih, diwakili oleh oke, tanya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada, terus sholat duhur itu begini. Nah, begini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Ya mujmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atu zakat. Kan Quran enggak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan. Al-Qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas, oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail, soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melapatkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'atus zakat, apa? Wa'atus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin ya, kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa, ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat, kaifiahnya sholat saja dimulai takbir di akhir salam kita tidak tahu, adat rakaatnya tidak tahu, di waktu kapan tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula ahwalu Rasulillah, walaula kata wa kata, kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum. Karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikumus syamu, terus bukanane kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa kan? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila hurufis syamsi. Itu pun masih ada masalah, muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti nggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk, nggak boleh cangkruk kan berat bagi kangkang. Wah, Surabaya hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak bengak-bengok. Itu orang nggak bahagia, itu memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus,
mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru, bunga-bunga. Itu kan ya maksiat ganggu orang itu. Jangan kira gak maksiat ya, maksiat ganggu orang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya, jadi gak pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah itu. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah, dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tidak ngerti kefas sholat, mahiyatus sholat, hakikatus sholat, adatus sholat, ya kenapa maghrib 3, misalnya subuh 2, Quran semuanya hanya wa'aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena tidak pernah ngaji. Ya tidak semua sih, orang kota yang alim ya banyak, tapi rata-rata ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mau wangkel be khurafat NU, mereka golek dalil 7 dina 40 dina dalil NU sing jenis itu ya golek dalil karena ono dalil itu golek ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Furda. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat toh. Karena ono dalile kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalile aku jelimet persis yang dikersakno NU. Tolong dia ada dalile, pitung dia ada dalile, 40 hari ada dalile, 100 dina ada. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Sesuai berkat ada dalile itu. Kan ya repot kalau kakek dalil juga repot juga. Orang kan curiga. Wah, kok iso persis dalile gitu. Sesuai kan terus curiga. Jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot gitu. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah karena kita ada ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran itu kan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun fit takbir muftatamatun fit tasbih. Itu saja fikih juga agak lengkap, kan hanya ngetikan af'alin maksuso, aqwalin maksuso, terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane ruku, cara. Enggak cukup kitab takrib juga coba sampai nih sholat itu sedurunge ngaji takrib terus sebelumnya kan. Berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin itu. Guru madin. Sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar. Bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib. Karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngertiin aku sunat terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal azim terus ping 3 karena nggak ngerti kalau itu sunat. Lengkap paketnya pasti lengkap. Jadi kecil mau tahiyat mesti lengkap. Sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara ngerti sing wajib sholawat kanjeng Nabi Muhammad itu kan mulai korupsi wala alihinda kama sholatanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok itu. Pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat itu. Paket sholatnya pasti lengkap. Coba kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngertiin aku sunat banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya. Jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takrib. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Seorang lagi qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat, kan terus clear apa? Tidak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh
presentasi kayak seminar itu ndak. Ya sebelumnya sudah ini kefiah sing ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga sama. Tradisi-tradisi yang lain juga sama. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan Tapi kalau adat jahiliyah yang buruk, Islam menyuruh ditinggalkan. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak. Kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya, Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab, pada listrik mati kita yang tanggung jawab. Kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat, ya ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wa taksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan kuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah yang jelek ya sudah partainya al mungkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kaifiyah yang ma'rufah. Sehingga tidak ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyas sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini fil laili wa rakaataini fin nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya mahiyas sholat wa ma, tidak ada. Ya terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Seorang lagi sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno kanjeng Nabi. Ngenakno kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah itu malah ribet. Gara-gara sering jamaah, misalnya jenengan sering makmum bahufur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra perlu presentase sholat, gak perlu seminar yang setain rara sholat, terus bocah ruku'e dibenderi, pas ruku'e itu kurang biluk. Nah, kiai-kiai desa kan sampai anak sujud tuh di petak dasi, kurang ables. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Wis dong kowe sholat itu persis tak ndelok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek bahufur kan ya kepenak. Waktu kita kangkang misalnya sergap bilang bahufur di rumah. Kemana orang kuare kamu jahiliyah. Ya adat karya itu jahiliyah. Karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Itu jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar. Ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan. Ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya guru-guru itu jelas jahiliyah, itu adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Yofur memaafkan, sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowone kiai, apa legowone kiai. Tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap salah. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Yofur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Yofur tinggal bilang,
Yes terkip koyok sing tak wacana. Makna koyok tak wacana. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji tidak fokus, kan nggak bisa ngendikan gitu kiai. Ya coba saya ulang lagi. Andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harpan-harpa, nggak ada yang ketinggalan. Kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harpan-harpa. Pola ngedikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum, harpan-harpa. Kan kiainya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Ini gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan tanya hal lama, kan tidak kok. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan, ka'anna ala ru'usihim at-thair, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, nggak ada yang pelehaan, itu fokus. Ya sudah, akhirnya Nabi kalau sahabat ngendikan tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya, ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya, masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi kiai saiki yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datang. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah, gini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, duhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jubelnya Nabi nak maghrib jariyah, isya, subuh jariyah, nak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, nggak perlu seperti itu. Karena anak santri sertai goblok itu mesti sering terlambat atau tidak fokus. Karena kiainya nggak berani bilang kayak mau coba kitab koyok aku, nggak berani bilang gitu dengan posisi tekannya terlambat, nggak fokus, halamannya nggak tahu. Oke error perkara telat masuk, yang pengurus error perkara pen rapi apa, ini kan yang ngaji orang error semua. Itu cara ilmu hadis ada ahli dhabti. Ahli dhabti itu wong gak ahli hadis itu selain sikoh adil itu kan harus ada ahli dhabti. Kuat dzakirah, otaknya itu udah error. Kalau bahasa sekarang tidak ODGJ, tidak orang terduga gangguan jiwa. Kalau sudah orang-orang error gini, nah cintanya gak kesampaian, rapi gak kesampaian, wong tuanya mulai bosan miserly. Ini kan orang-orang masalah. Itu buat terang nganti mati ya juga gak paham dia. Dulu udah ada sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu kalau ngaji sama Nabi ini bukan nyindir, ini aturan. Saya ulang lagi, ini bukan nyindir, ini aturan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi dulu tuh modern sekali tata kelola pengajian tuh modern sekali, tidak kayak pengajian sekarang. Kiainya di panggung ngomong sekenanya, yang datang gue anaknya ribet. Wong kiri nono sing rokok macam-macam. Nah, jajan dibagi rebutan. Dulu itu kalau sekali ngaji itu satu ya tadi ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Hanya diam takut burung itu terbang. Itu juga yang dimaksud Allah inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun.
Quran ini peringatan bagi yang hatinya fokus. Au al-qasam wa huwa syahid. Jadi sekali ngaji itu didengerin dan hatinya syahid. Syahid itu bersaksi betul. Inna nabiyya qala kada wa inna nabiyya qala kada itu tahu betul. Enggak ada huruf yang tertinggal. Jadi sebenarnya Quran itu modern sekali di pengajian. Inna bidzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasama wa huwa syahid. Nah sekarang kiai-kiai bilang gitu enggak berani. Gimana cara berani? Datangnya terlambat, halaman enggak tahu, materinya enggak tahu. Ya kan enggak berani kiainya bilang ya sudah dong terkibnya kayak saya ngajarkan. Maknanya seperti yang saya ajarkan, berani gimana? Ya enggak. Tapi dulu ketika masih ada adat jamaah dan setiap sholat pasti jamaah. Ya saya ulang, setiap sholat itu dulu pasti jamaah. Makanya Imam Ahmad bilang jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Alasannya masuk akal. Di mana-mana yang namanya wajib itu bisa gugur bi adna udrin. Wajib itu bisa digugurkan dengan adna udrin, apalagi udzur yang akut. Tapi dalam Islam ternyata ada sholat siddatil khaufi dan kaifiyahnya jamaah, itu dalilnya Imam Ahmad ya. Di Quran itu ketika kita perang itu masih ada sholat siddatil khaufi dan kaifiyahnya tetap jamaah. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu nggak bisa ditoleransi untuk ditinggalkan. Wong siddatil khaufi kok sholatnya kaifiyahnya tetap jamaah. Padahal angele koyo opong pas perang kok jamaah, anak-anak setel gak perang aja gak jamaah. Itu kalau gak fasik resmi tidak bisa. Udah fasik masih apa? Resmi. Kan kefiannya sholat siddatil khaufi, coba ada yang hafal Quran kan, wa idza kunta fihim faqamta lahum sholat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu asli fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Itu kan jelimet sekali. Demi jamaah, sampai ada kefiah jelimet sekali karena apa? Demi itu terus mengilhami Imam Ahmad. Gak mungkin kefiah seperti itu kemudian hanya dibilang sunat atau wajib. Terus beliau secara ekstrim menghentikan syartun fi sihhatis. Ya logikanya gampang, wong perang kok masih jamaah. Itu ya bagian dari memahami Quran. Ya, jadi memahami Quran itu tidak boleh pakai makna lugawi. Saya ulang, tidak boleh pakai makna apa lugawi. Jadi tidak bisa misalnya wa aqimus sholat as-sholatu hutan ad-du'a. Ya kacau semua, terus orang enggak sholat rukuk sujud madem mulon dungo, kacau semua kan. Iya kan? Kacau sekali kan, kacau sekali. Makanya harus dengan makna yang absolut ya, yang istilahi, yang ma'ruf. Nah, kefiahnya ya saji sudah. Jenis bahwa faidah itu atawassul ila fahmi ma'ani Quran wal amalu bima fihi badal bah. Ya kayak tadi misalnya tarobus ning gone bab kita, yang mana tarobus bukan dikira al-imsak anisy atau al-intifaf anisy. Kita pastikan tarobus adalah mudah di mana perempuan enggak boleh nikah. Karena dia mengalami iddah, baik iddah muthalaqah atau iddah ditinggal mati. Nah kalau nuruti makna lugat, makna tarobus ya intifaf atau menahan diri atau menang dengan waktu tertentu. Kan tidak boleh seperti itu, harus menang opo, karena harus ditentukan. Yaitu tidak boleh apa? Nikah. Nah terus yang wasamrotu atau masuk. Ganti-ganti.